Cerita anime berbau Sweet Home Alabama ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Arata serta para saudari-saudarinya yang memutuskan untuk pergi berlibur ke villa pribadi milik mereka. Ya, emang sih dulu mereka semua sangat sering sekali ya berlibur ke villa ini dengan sang ayah. Tapi kali ini berbeda, cu. Selain mereka pergi ke sini tanpa pengawasan sang ayah, mereka pun tahu bahwa mereka semua bukan saudara kandung. Ditambah si Arata ini pun masih terus-menerus kepikiran ya mengenai malam di mana Oka mencium dirinya. Entah apa hal yang mengasihkan nanti terjadi ya di villa ini pada penonton. Terus nasib Sion bagaimana, Bang? Masih tanya si NPC Anda anak muda? Dan benar saja, ketika Arata baru aja ini sampai di villa tersebut, tiba-tiba mantap. Ya, sedangkan Kotono dan Minami yang melihat Arata ini sedari tadi selalu saja memperhatikan Oka, mereka berdua itu nampak merencanakan sesuatu ya. Entah apa yang mereka berdua rencanakan, entah ingin bergoyang bareng atau bagaimana. Maksud bergoyang bareng itu main ayo dance ya teman-teman. Tapi yang pasti setelah kejadian malam kemarin di mana si Oka itu mencium Arata dan mengatakan bahwa Oka itu begitu sangat menyayangi Arata, hal tersebut membuat Arata benar-benar selalu memikirkan tentang Oka, alasan Oka melakukan hal itu, dan kenapa Oka mencium dirinya ketika ia sedang tidur. Secara kan seperti yang kita tahu, sebelum kejadian Oka yang mencium Arata, Oka itu selalu seneng banget ya membuli Arata setiap hari. Tapi akhir-akhir ini Oka justru selalu menempel dengan Arata dan ingin banget dimanja-manja sama Arata. Ya, buat kalian yang jomblo dan belum pernah berpacaran, mana ngerti lah kan hal tersebut, cu. Emang lu udah pernah pacaran kah, Bang? Belum sih. Hingga hari pun berganti. Oka yang menyadari bahwa kini Arata tidak berada di kamarnya, maka Oka pun langsung menghampiri Arata yang saat ini tengah berada di ruangan sauna. 5分23秒。なまってるんじゃない？早っ。 Tapi ya meskipun pada malam kemarin Oka itu sudah mencium Arata, di sini Oka itu sama sekali tidak merasa malu atau bagaimana gitu ya ketika dirinya bertemu dengan Arata. Justru Oka malah meminta kepada Arata untuk melakukan sauna bareng. Arata sebenarnya canggung dan baper banget ya cu ketika dirinya mendengar ajakan dari Oka. Tapi karena Oka terus memaksa dan Arata pun tidak tahan dengan pesona Oka yang begitu... Nih, kalau Aing punya istri spek Oka, udah punya anak 15 kayaknya. Akhirnya Arata pun menerima permintaan dari Oka. Meskipun dengan perasaan Arata yang salting parah sih. Maji? Nanda? Taku maga motane. Wakatta yo. Yareba ii da ro. Koukai sunna yo. Nanda kono kara? Tanpa Arata sadari, keputusan dirinya yang menerima permintaan Oka untuk bersauna bareng merupakan sebuah keputusan yang ya lumayan membuat hati mungilku terkena damage lah cu. Sebab bagaimana tidak nying ketika Arata berada di sauna, Arata ini ya tidak bisa memalingkan pandangannya dari bibir Oka yang lembut, api, dan menggoda. Dan kesaltingan Arata semakin menjadi ketika Oka secara spontan menanyakan kepada Arata, "Arata Kyun, apakah kamu udah punya pacar sekarang?" Wah, kalau Aing jadi Arata, terus tahu ada cewek yang diam-diam nyium Aing, lalu tanya ke Aing, "Abang Nime ganteng, kamu udah punya pacar belum?" Aing ajak kawin saat itu juga, bejir. Namun ya Arata sendiri yang mendengar pertanyaan tersebut dari Oka, tentu Arata menjawab bahwa untuk sekarang Arata sama sekali tidak memikirkan untuk memiliki pacar sama sekali. Masih belum puas dengan jawaban dari Arata, Oka pun kembali bertanya kepada Arata, "Lalu bagaimana dengan orang yang Arata sukai saat itu?" Buat kalian yang lupa siapa orang yang disukai Arata, jadi orang tersebut adalah Lala yang sudah jadian dengan pria lain. Arata bilang ke Oka ketika cintanya sudah terenter, dari situlah perasaan Arata kepada Lala ikut menghilang. Lagian kata Arata, jika dirinya masih mengharapkan cinta kepada wanita yang sudah jadian sama orang lain, ya itu mah namanya cowok pecundang ya para penonton. Bang, kok anime yang Aing tonton meskipun udah di NTR cowoknya kok malah seneng, Bang? Anime apa yang kamu tonton anak muda?
Mendengar jawaban sesigma itu dari Arata, Oka langsung senyum-senyum bahagia dong. Sebab sekarang Oka jadi tahu bahwa saat ini Arata sudah tidak menyukai wanita manapun. Dan ketika Oka tengah sendiri pun, Oka tak henti-hentinya memikirkan Mamang Arata. Yang mana di sini Oka baru sadar bahwa perasaan cintanya kepada Arata sudah ada ketika ia masih menjadi seorang loli. Tapi ya di situ Oka masih belum menyadarinya aja ya para penonton. Sementara itu Arata yang tengah overthinking mengenai perasaannya kepada Oka, tiba-tiba saja Arata dihampiri oleh Minami yang ingin mengajak Oka, maksudnya itu Arata, untuk pergi berkencan dengan dirinya ke sebuah taman bunga. なんだこの状況は。 Awalnya Arata bingung kok tumben cewek setomboy Minami ini mengajak dirinya ke taman bunga dan memakai sebuah rok. Tapi karena Arata berpikir bagaimanapun juga Minami ini tetaplah wanita, ya Arata masih memakluminya lah. Awalnya si Arata menganggap kencan ini hanya sekedar adik yang mengajak kakaknya untuk bermain ya. Tapi semua itu berubah ketika Minami mengatakan, 私、好きな人できたんだ。そうなのか。 Ya, di sini Minami mengatakan bahwa Minami sudah memiliki pria yang ia sukai. Tapi ya, karena Minami ini tidak mengatakan bahwa pria yang ia sukai itu adalah Arata, dan Minami juga tidak mengatakan bahwa ia ingin menjadi pasangan hidup Arata yang ideal. Arata yang tidak peka justru menganggap bahwa Minami itu menyukai pria lain. Dan alih-alih memikirkan tentang perasaan Minami, si Arata malah terus-menerus memikirkan tentang Oka. 人ね。 それと私の好きな人でもあるみたい。 Yang oleh sebab itu, kencan ini pun berakhir dengan, ya, tidak terjadi apa-apa gitu kan. Di keesokan harinya, kini kita diperlihatkan Arata serta para saudari-saudarinya yang pergi berlibur ke sebuah sungai. Wah, para NPC yang melihat akan sebetapa kawaii dan menggodanya saudari Arata dengan pakaian renangnya tersebut, maksudnya itu, auto terpesona ya teman-teman. Namun ya, di luar kesenangan Arata bersama saudari-saudarinya ketika berlibur di sungai ini, di luar kesenangan Arata bersama dengan Oka, あなたはやらないの？ 別に俺はいいよ。 serta di luar kesenangan Arata yang melihat armor suci Seha-chan yang valid, omoshiroi. ほら、あそこ。あるじゃないですか。ちゃんと見てください。ほらこれ。 ありがとう。 Di sini, Banri pun tidak ingin kalah ya dari ketiga saudarinya yang lain, yang mana dengan mengandalkan kekuatan paling overpower di bumi dan juga di dunia isekai, yaitu kekuatan aset. Di sini, Banri langsung nemplok ke punggung Arata dan meminta Arata untuk menggendongnya ke air terjun. 彼女にそんなこと言ったら嫌われるよ。彼氏とこうやって泳ぐの夢だったんだ。だいぶ泳ぎにくいぞ。 ロマンがないわね。 Iya, Arata yang sudah ditemplokin dengan sesuatu yang overpower sih. Di sini, Arata tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa keinginan dari Banri. Tapi ketika mereka berdua sudah mendekati air terjun, tiba-tiba saja Banri mengatakan sesuatu yang di luar ekspektasi kita semua, yaitu Ngajak bikin ide baik apa? pala lau di sliding titan. Ya enggak dong, melainkan 好き。 iya, di sini Banri mengatakan bahwa ia menyukai Arata juga ya bang. Tapi karena suara air terjun ini terlalu besar, maka pernyataan cinta Banri kepada Arata tidak terdengar sama sekali oleh Arata. Tapi sepertinya Kotono menyadari akan hal tersebut deh para penonton. Di mana ketika Arata tengah sendiri, Kotono tiba-tiba saja menghampiri Arata untuk mengajak Arata menemaninya ke sebuah vending mesin. やっぱり一緒に
来てくれない？ Awalnya si Arata sama sekali tidak menaruh perasaan curiga apapun ya kepada Kotono. Ya meskipun Arata sadar sih bahwa si Kotono ini juga memiliki perasaan cinta kepada dirinya. Tapi ya karena Arata menganggap bahwa Kotono ini tetaplah adiknya yang paling ia cintai, Arata sama sekali tidak terlalu memikirkan perasaan Kotono. Hingga di saat mereka tiba di vending mesin, Kotono tiba-tiba saja mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena dirinya yang mengatakan bahwa saat itu ia mencintai Arata dan ingin menikahi Arata di hadapan saudari-saudarinya. Yang oleh sebab itulah dari situ mulai timbul banyak masalah di antara mereka berdua. Bukan berdua aja sih, tapi semua. Wah, melihat Kotono yang menangis dan merasa bersalah, di sini Arata langsung menenangkan Kotono dengan mengatakan bahwa bukankah wajar jika adik itu merepotkan kakaknya. Lagian mereka semua sama sekali tidak ada yang menyalahkan Kotono kok, dan sudah sewajarnya pula sebagai kakak untuk membantu adiknya sendiri. Wah, mendengar perkataan Arata seketika mengingatkan Kotono kepada masa kecilnya. Sekaligus awal mula kenapa Kotono bisa mencintai Arata. Jadi dengan sifat Kotono yang pendiam sekaligus anak paling muda di antara para saudari-saudarinya dan satu NPC, dari dulu Kotono sama sekali tidak diberikan beban ya oleh keluarganya. Dari mulai sang ayah yang hanya ingin Kotono hidup bahagia tanpa perlu memberikan tugas dan target-target seperti saudara-saudaranya. お前は毎日が幸せならそれでいい。 Sampai ketika mereka berlibur pun, saudara-saudara yang lain tidak ingin Kotono harus capek-capek untuk membantu mereka menyiapkan kebutuhan mereka untuk berlibur. 山口さんお出かけだって。じゃあ私料理するわね。なら私は掃除を。琴乃はまあ琴乃はそこにいるだけでいいからね。 Tapi puncak ke-overthinkingan Kotono sekaligus awal mula Kotono itu jatuh cinta kepada Arata adalah ketika Kotono tenggelam di sebuah sungai. Nah, para saudara-saudara lain yang melihat Kotono tenggelam, mereka itu panik ya dan tidak tahu harus apa. Apalagi si NPC ini gitu kan yang cuma pelangak-pelongo doang. What the dog doing? Tapi tidak dengan Arata. Arata yang melihat Kotono tenggelam, di sini Arata langsung terjun menyelamatkan Kotono. Nah, Kotono yang melihat Arata itu begitu peduli, bahkan paling peduli kepada dirinya di antara para saudara yang lain. Dari situlah Kotono pun mulai menyimpan rasa kepada Arata dan berharap bahwa Arata ini bukanlah kakak kandungnya. Karena apa? Ya karena Kotono dari situ mulai mencintai Arata gitu kan. ババボーイ。この人が私のお兄ちゃんじゃなければいいのにって。 Singkatnya, setelah beban pikiran Kotono hilang dan perasaan cinta Kotono kepada Arata pun semakin besar, kini masalah baru pun mulai muncul, bro. Sebab ketika mereka pergi ke sebuah pameran lilin, di sini Kotono mengumpulkan Minami serta Oka untuk meminta maaf karena berkat dirinya mereka berdua itu jadi mendapatkan banyak masalah yang serius. Itulah yang Kotono ingin katakan, tapi kenyataannya tanpa diduga-duga Minami malah mengatakan, Woi Tot, sebenarnya aku juga suka kok sama Arata. terus Oka membalas, Lah, aing juga sama, nying suka sama Arata. Ya, pada intinya mereka bertiga itu mulai mengakui lah bahwa mereka sama-sama menyukai Arata. Dan di sini mereka berjanji meskipun saat ini mereka adalah saingan, tapi mereka ingin bersaing untuk mendapatkan Arata itu secara adil dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Plus ketika nanti salah satu akan terpilih, mereka berjanji akan menerima itu dengan lapang dada. Tahu-taunya si Sion Ying yang jadian sama Arata. Oh my god! Lah, kok iso bang? Ya, coba kalian teliti lagi bro. Ketika episode Arata bersama dengan anaknya, lihat rambut anaknya warna apa? Warna putih bang. Rambut Sion warna apa? Warna putih bang. Terus rambut Arata saat itu warna apa? Warna putih juga abangku. Maka fix anjing, sebenarnya si Sion ini cewek dan nanti bakal nikah sama Arata. Absolut cinema cu. Namun ya, di luar itu semua, ketika mereka bertiga tengah memperdebatkan untuk mendapatkan Arata, tanpa mereka sadari, Arata mendengar semua percakapan mereka. Sekaligus Arata yang mendengar percakapan ini juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Menikah Dengan Saudaraku yang kukira adalah
Pria episode 1 sampai 12 boang. Tamat. Tapi bro, sebelum penutupan ada sebuah cutscene misterius yang mengungkap sebuah fakta, di mana di cutscene itu menunjukkan bahwa ada lagi saudara-saudara yang masih belum diketahui. Ya, kalau aing boleh beropini sih kayaknya Oka, Banri, Seha, dan Kotono itu sedarah Demang sama Arata. Yang nggak sedarah cuman Sion doang sih menurut aing. Tapi apakah dugaan aing yang aing yakini 99,9999% akan terjadi ini bisa terbukti? Ya, mari kita tunggu saja lah cu di season 2-nya nanti. Kapan? Jangan tanya aing cu, tanya sama autor animenya bejir.